India dan Indonesia adalah dua negara dengan agrikultur padi sejak dulu. Keduanya menghasilkan padi dengan jumlah yang sangat besar. Penduduk di kedua negara juga menjadikan padi atau beras sebagai salah satu bahan makanan pokok. Namun apakah setiap orang menyadari bahwa keduanya memiliki karakteristik beras yang berbeda? Mari kita simak penjelasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Varietas padi yang dibudidayakan di India dan Indonesia memiliki perbedaan yang mendasar. Di India, beras basmati sangat dihargai karena butirannya yang panjang, aromanya yang khas, dan rasanya yang lembut. Beras tersebut sudah dikenal sejak 10.000 tahun lalu bernama Oryza sativa indica. Padi jenis tersebut tumbuh subur di daerah India bagian utara, di mana komposisi tanah dan kondisi iklim yang khas berkontribusi pada kualitasnya yang bagus. Sebaliknya, Indonesia lebih banyak membudidayakan varietas seperti melati dan beras IR64, di mana akar varietasnya adalah Oryza sativa japonica yang disebarkan sejak 3000-an tahun lalu. Varietas ini dikenal karena tekstur butiran lonjong, aroma, dan kemampuan menyerap rasa secara efektif. Sawah Indonesia mendapat manfaat dari tanah vulkanik dan iklim tropis, yang memberikan kondisi ideal bagi varietas ini untuk tumbuh subur. Perbedaan produksi beras antara India dan Indonesia juga dapat dikaitkan dengan preferensi budaya dan tradisi kuliner. Nasi basmati disukai di India untuk digunakan dalam biryanis, pulao, dan hidangan aromatik lainnya. Di sisi lain, masakan Indonesia sering menggunakan nasi sebagai makanan pokok dan varietas seperti nasi melati sangat cocok untuk hidangan seperti nasi goreng. Perbedaan penting lainnya terletak pada teknik pengolahan pasca panen. Di India, nasi basmati mengalami proses penuaan yang cermat yang meningkatkan rasa dan teksturnya. Periode pemasakan ini dapat berkisar dari 6 bulan hingga beberapa tahun, memungkinkan beras menjadi matang dan mengembangkan sifat-sifatnya yang khas. Proses unik inilah yang membuat nasi basmati India memiliki cita rasa yang terkenal. Di Indonesia, beras biasanya digiling untuk menghilangkan kulit luarnya, tetapi tidak mengalami penuaan yang lama. Kesegaran beras Indonesia sangat dihargai karena memastikan tekstur yang lebih lembut dan kadar air yang lebih tinggi yang disukai di banyak masakan Indonesia. Jadi, apakah Anda akan memilih sepiring biryani yang harum di India atau menikmati seporsi nasi goreng yang beraroma di Indonesia? Kualitas nasi yang berbeda di setiap negara menambah sentuhan unik pada tradisi kuliner mereka. Ini adalah bukti keragaman yang kaya dan warisan budaya yang dibawa beras ke piring kita.